Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini ada banyak peristiwa penting dan besar yang diperingati oleh umat Islam. Salah satu yang sudah maklum itu adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Akan tetapi ada peristiwa besar bagi kaum muslimin yang seakan-akan saat ini sudah dilupakan. Apakah peristiwa itu? Nah, peristiwa itu adalah peristiwa runtuhnya Daulah Khilafah Turki Utsmaniyah. Keruntuhan Turki Utsmani ini bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1323 Hijriah. Dan ini adalah peristiwa yang amat sangat memilukan bagi kaum muslimin. Pemerintahan yang kemudian didirikan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW yang berada di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan kembali Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmani. Dan kemudian setelah sekitar 1400 tahun kepemimpinan umat Islam menjadi sirna. Salah satunya tokoh utama sentral laknatullah alaih adalah Mustafa Kemal Pasha. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hilangnya institusi pemerintahan Islam yang menyatukan seluruh negeri-negeri kaum muslimin, maka menjadi tercerai-berai umat Islam menjadi 50 negara lebih gitu. Inilah awal dari malapetaka bagi kaum muslimin, sehingga penderitaan, kesengsaraan, penindasan silih berganti terus tiada berakhir gitu. Karena itulah saudara-saudara kita ketika meminta tolong misalnya di daerah Palestina, kemudian di daerah Uighur, atau di daerah-daerah yang lainnya yang kemudian disiksa oleh orang-orang kafir, maka tidak ada kekuatan yang bisa dilakukan kecuali hanya berdoa, hanya mengirimkan bahan makanan, hanya mengirimkan obat-obatan. Tidak bisa mengirimkan tentara, tidak bisa mengirimkan kekuatan, karena tercerai-berai menjadi banyak negara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana solusi yang harus kita ambil ketika menghadapi situasi yang semacam ini? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah kita umat Islam harus mengembalikan kepemimpinan ini. Ketika kepemimpinan itu menjadi hilang, maka harus segera diadakan penggantinya. Sebagaimana sahabat dulu ketika Rasulullah SAW wafat, maka yang dilakukan oleh para sahabat tidak langsung mengebumikan beliau, tapi para sahabat itu sepakat untuk mencari pengganti beliau sebagai pemimpin, sehingga sampai 3 hari 2 malam begitu pemimpin khalifah yang baru, yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih, maka kemudian barulah Rasulullah jenazahnya dimakamkan. Begitulah seharusnya saat ini kaum muslimin untuk segera mengadakan kepemimpinan yang tunggal di seluruh dunia, karena sekarang sudah sampai 100 tahun lebih gitu. Mudah-mudahan dengan semacam ini menjadikan semangat bagi kita agar kita kemudian menjadi jaya kelak di akhir masa ini, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang kembali khilafah yang sesuai dengan metode kenabian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.